I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Kita ketemu lagi dengan santri Kang Indra. Alhamdulillah kami sekarang santri Kang Indra sedang ada di Sumatera Barat. Posisinya ada di Bukit Tinggi. Kami sedang ada di sini kebetulan kemarin ada kejadian yang sangat luar biasa. Saya kebetulan lagi tidur itu ada guncangan besar. Akhirnya saya bisa bangun. Ternyata gempa bumi ya Pak ya. Gempa bumi yang pusatnya ada di Pasaman, Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat. Kalau kita lihat di keadaan di sana ya lumayan rusak parah ya Pak ya. Rusak parah. Iya. Terutama di daerah Simpang 3 Kinali. Simpang 3 Kinali. Iya. Kinali. Simpang 3 Kinali Pak ya. Iya. Simpang 3 Kinali itu arah Pasaman Barat masalahnya Pak ya. Pasaman Barat, persis di Pasaman Barat. Itu. Ya, kita ikut dari santri Kang Indra ikut berbelasungkawa, berduka cita atas kejadian gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kita ikut berduka cita, kita ikut prihatin atas kejadian tersebut yang banyak menimbulkan korban jiwa di sana yang mungkin posisinya mereka juga sekarang banyak kehilangan rumah, bukan hanya kehilangan jiwa tapi banyak kehilangan tempat tinggal karena rumah dan beberapa rumah, hampir semua rumah ya Pak di sana ya Pak ya. Yang runtuh. Iya, yang hancur terus bangunan-bangunan sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Kebetulan saya waktu tahun 2017 pernah di Pasaman Barat. Waktu itu bersama teman di sana. Kalau saya lihat di sana memang rumahnya banyak panggung ya Pak ya. Dia ada rumah kayu juga. Rumah kayu, panggung kayu gitu ya. Ya memang ada atasnya ya, di atas itu, di bawahnya ya ada kayak panggung gitu. Nah, kita akan coba ungkap dari sisi gaibnya. Oleh karena itu kita nanti akan berhubungan dengan bangsa gaib. Oleh karena itu jangan diambil kebenarannya 100%, kepercayaannya 100% kepada mereka, karena mereka punya sifat berbohong, suka tipu muslihat, suka berbohong, dan suka mengadu domba. Oleh karena itu anggaplah ini hanya sebagai hal video untuk menambah wawasan kalian, untuk menambah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap ya Pak? Siap Parno ya? Ya, saya akan coba mediumisasi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat yang ada dalam tas besang yang bicara.
Bismillahirrahmanirrahim. Mana konten saya hadirkan setarik penguasa terkuat dari Gunung Pasaman, di Sumatera Barat yang mengetahui kejadian gempa bumi yang terjadi kemarin pada pagi hari dengan pisang yang hujan tersebut tertarik ke tangan saya yang sudah menjadi pengikut sang hujan Allah. Masuk tekun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah bisa menjawab salam saya. Kira-kira makhluk apakah ini yang ada di hadapan saya? Saya jin. Jin. Iya. Berarti sudah muslim ya? Saya sudah muslim dan sudah menjadi jamaah dari Sang Yang Jaya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apa yang ingin ketahui? Begini, dipanggil penguasa, kalau nggak salah penguasa Gunung Pasaman ya, yang hadir ya. Ya, jadi kan beberapa hari kemarin tuh ada kejadian gempa yang cukup menggemparkan wilayah Sumatera Barat khususnya. Dan goncangannya itu kan sampai ke wilayah Pekanbaru Riau, kemudian bahkan sampai nyebrang laut katanya ya, gitu. Jadi itu kalau kejadian itu kita lihat dari sisi goibnya, kira-kira seperti apa, bisa tolong diceritakan? Sebelumnya saya juga sudah tidak tahu bagaimana untuk memberikan mengingatkan mereka untuk ibadah. Saya sebagai di sana penguasa terkuat dari goib yang ada di Gunung Pasaman. Saya sangat sedih melihat mereka, kelakuan mereka setiap hari. Ibadah pun jauh, apalagi sering melakukan maksiat. Banyak penipuan, ibadahnya, sholatnya tidak pernah ada yang serius di sana. Banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu. Judi, sabung ayam berkeliaran di sana. Subhanallah. Jauh dikatakan beriman karena mereka Islam pun tidak paham bagaimana menjalankannya dengan baik dan benar. Untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai umat muslim pun jauh. Ya kan sebatas pengetahuan kita sebagai umat manusia. Bahwa setiap kejadian-kejadian yang bencana alam itu kan adalah
teguran ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat dari kejadian itu, apakah ada maksud-maksud tertentu dari Allah mungkin untuk cara menyampaikannya kepada umatnya kita yang ada di Sumatera Barat ini, atau umumnya semua gitu? Iya, kejadian ini adalah melalui proses di akhir zaman ini. Semua manusia yang bejat, manusia yang tidak punya akhlak dan nurani, meninggalkan agamanya hanya untuk kepentingan pribadi dan kesenangan duniawi, satu persatu akan disaring. Dan proses ini adalah bagian dari akhir zaman. Oleh karena itu, saya sebagai penguasa di sana, saya sangat sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Karena tempat ibadah pun mereka tidak banyak di sana. Walaupun di sana banyak hutan, tapi saya yakin kalau mereka punya iman yang kuat dan dasar Islam yang kuat, ataupun agama pun yang lain, mereka pasti selalu melakukan kewajibannya untuk beribadah setiap hari. Ya, jadi tadi sampean bilang ini ada hubungannya, kaitannya dengan akhir zaman. Iya. Apakah pemimpin akhir zaman itu sudah ada sekarang? Beberapa pemimpin akhir zaman sudah ada di dunia ini. Hanya memang mereka masih disembunyikan dan masih belum boleh diketahui oleh banyak orang. Suatu saat mereka yang sudah melalui proses-proses ini akan paham sendiri siapa mereka dan apa tugas mereka di dunia ini di akhir zaman. Jadi yang pastinya sudah terlahir di akhir zaman. Sudah ada di Nusantara ini. Sudah ada di sini. Terus kira-kira kedepannya dengan kejadian ini apakah masih ada terus peringatan yang ada di bumi ini? Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Karena sekarang sudah lebih dari 50% manusia di dunia ini ataupun manusia di Nusantara ini sudah banyak meninggalkan nilai-nilai agama, apalagi iman. Jadi masih akan berlanjut, masih banyak ke depannya. Bisa kita dapat kira-kira bocornya itu akan terjadi apakah ke depannya, terus di manakah itu? Saya tidak boleh mendahului takdir. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya bisa melihat, menyaksikan warga-warga di sini, terutama di Pasaman sana. Sekarang mereka banyak yang tertimbun tanah longsor. Yang kejadian tanah longsor ya setelah gempa itu ya, dari Gunung Pasaman itu ya. Terus kemudian apa kaitannya dengan kejadian munculnya air panas dan lumpur yang
daerah Pasaman Timur, tepatnya di Bonjol itu. Itu adalah salah satu tanda juga. Tanda di daerah tersebut. Saya tidak boleh memberitahukan depannya seperti apa, karena itu adalah tanda ada dua sisi. Ada yang baik dan ada yang buruk. Saya tidak mau mendapati takdir. Jadi Itu rahasia Allah. Setiap ada kejadian peringatan itu pasti ada hikmah di belakangnya ya. Ya itu kalau ada maksud dan tujuan tertentu untuk mengingatkan kita yang masih hidup untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalian tinggalkan ibadahmu, jangan tinggalkan kewajibanmu sebagai umat beragama. Dekatkan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dunia tidak ada yang bisa membantu. Seberapapun kayanya mereka, punya uang banyak, punya harta berlimpah, begitu dia tidur tertimpa rumah dan meninggal, tidak ada yang bisa lagi dibawa ke akhirat. ya, jadi saya sampai lupa karena kita sudah langsung masuk ke inti permasalahan. Kalau saya boleh tahu nama sampean siapa, atau saya harus panggil siapa ini? Tidak usah tahu. Tidak usah tahu. Ya. Dan nanti kalau sekiranya kita ada jodoh pertemuan lagi, kita panggil lagi, tetap saya nggak bisa panggil. Maksud saya kan lebih asik, lebih bisa komunikasi dengan enak. Panggil saja saya Jin Penguasa Gunung Pasaman. Jin Penguasa Gunung Pasaman. Saya panggil Mbah Jin aja ya. Ya. Kira-kira Mbah Jin apa pesan yang bisa Mbah sampaikan untuk kami umat manusia yang ada di daerah Sumatera Barat ini dan umumnya semua? Tanah Sumatera Barat ini adalah tanah yang pernah dihuni dan dipenuhi oleh para wali-wali Allah pada zaman dahulu, berapa ratus tahun yang lalu. Susah payah mereka menyebarkan agama Islam, memajukan Sumatera Barat ini. Walaupun mereka mempunyai kebudayaan tersendiri, tapi saya yakin dulu para waliullah dulu yang ada di sini yang menyebarkan agama Islam di sini mempunyai tujuan yang baik untuk umatnya, mempunyai tujuan baik bagi semuanya. Ya, terima kasih atas keterangannya yang diberikan ke kami. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman dan pelajaran kami juga sebagai manusia yang ada di wilayah sini. Terus kemudian kalau boleh tahu nih, Mbah, sejak kapan Mbah masuk Muslim, ikut ajarannya Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana ini? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun, berarti di tahun 2021 ya? Kurang lebih. 1 tahun saya. 1 tahun ya?
Oke, ada pesan nggak kira-kira untuk kami jamaahnya Sang Hyang Nurtayani Nirwana ini? Kalian para jamaah tetaplah istiqomah. Jangan kalian mendengar semua hasutan maupun makian-makian ataupun fitnah-fitnah kepada kalian, karena Sang Hyang Nurtayani Nirwana ajarannya adalah ajaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah untuk mempunyai iman yang kuat untuk melakukan ibadah kalian setiap lakukanlah amalia Sang Hyang Nurtayani Nirwana dengan serius dan istiqomah. Jangan memikirkan kalian ingin menjadi apa, ingin berbuat apa, ataupun ingin menjadi sesuatu di mata manusia yang lain. Itu semata-mata hanya karena Allah ya. Benar. Kita ibadah ini hanya untuk Allah. Kita hidup ini hanya untuk Allah. Janganlah kalian bergantung kepada manusia, karena manusia tidak hakiki, tidak kekal. Walaupun kalian nanti ada halangan-halangan, teruslah beristiqomah. Kesabaran dan keikhlasan kalian sedang diuji. Rahasia Allah akan tetap menjadi rahasia Allah. Suatu waktu mendapatkan menjadi kebaikan bagi kalian semua, para jamaah Sang Hyang Nurtayani Nirwana. Ya, terima kasih pesan-pesannya. Pemirsa, ini betul-betul real nangis penguasa Gunung Pasaman. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai kepada seluruh masyarakat umumnya. Ya, Mbah, kalau gitu kira-kira ada lagi yang mau disampaikan. Kalau tidak ya silahkan bertugas kembali. Terima kasih sebelumnya sudah mau hadir ke sini. Titip salam untuk seluruh jamaah yang ada di Gunung Pasaman ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kita tadi mediumkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh jin penunggu Gunung Pasaman, penguasa ya bisa memberikan nilai, menambah keimanan kita, menambah akhlak kita, memperkuat iman kita untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya. Salam dari Bukit Tinggi dan santri Kang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.